Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang negara dalam Islam dan ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Febrianisa Fitri. Nama saya Nijar Senanta. Nama saya Nada Fauzia. Nama saya Agnes Sari Angelika Stefania. Saya Syarifah Aulia Aziza. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Syarifah Aulia Aziza. Baik, di sini pengertian negara dalam Islam. Negara dalam Islam adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat. Negara berfungsi menegakkan keadilan, menjaga hak masyarakat, dan mengatur kehidupan sosial serta ekonomi berdasarkan syariat. Selanjutnya, Islam sebagai sistem kehidupan. Islam merupakan sistem kehidupan yang menyeluruh yang mengatur politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu, negara memiliki peran penting dalam memastikan sistem ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi negara dalam Islam. Dalam pandangan Islam, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pertama adalah menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Fungsi kedua ada menyediakan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, dan yang ketiga ada membangun infrastruktur dan ekonomi, dan yang terakhir ada menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, fungsi negara dalam Islam tidak hanya mengatur pemerintahan, tetapi juga bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam negara Islam. Prinsip pertama adalah kedaulatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsip yang kedua adalah musyawarah atau syura. Ketiga adalah keadilan. Dan prinsip yang terakhir adalah persamaan hak bagi seluruh masyarakat. Dalam prinsip-prinsip tersebut dapat kita pahami bahwa negara Islam dibangun atas dasar ketuhanan, kemusyawaraan, keadilan, dan persamaan hak. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dari selanjutnya akan dibacakan oleh Nizar. Jelasin tapi panjang banget. Sumber hukum negara Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum utama. As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. 3. Ijma kesepakatan ulama. 4. Ijtihad untuk menjawab persoalan baru. Konsep kepemimpinan dalam Islam.
Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan khalifah sebagai pemimpin yang dipilih oleh umat untuk mengemban amanah dan menjalankan pemerintah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Khalifah memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum Allah, menjaga keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, baik kepada rakyat maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Agnes. Peran negara dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sistem perekonomian agar berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Negara juga berperan sebagai penjamin terciptanya stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, negara juga bertanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, negara dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan sosial. Lalu ada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, berbagai lembaga keuangan syariah terus berkembang seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut memberikan alternatif sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga semakin diminati oleh masyarakat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Septa Ananda Fauzia. Tantangan ekonomi Islam. Yang pertama itu ada kurangnya SDM yang memahami ekonomi syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada regulasi yang belum maksimal. Yang ketiga itu ada pemahaman masyarakat yang masih rendah. Yang keempat atau yang terakhir itu ada persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa negara dalam perspektif Islam memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberi manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mati. Kiranya itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ya?